Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat membuat video kelompok kesehatan mental pada hari ini. Sholawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami kelompok 1, kesehatan mental masyarakat, akan membahas tentang kriminalitas. Kelompok 1 beranggotakan, yang pertama ada Bayu Rinata, Ernita Windiastria, Jihan Fauziah Ahmad, Medio Apilo Dinovan, Nur Azizah, Putih Adeo Pitasari, Sinta Maharani, dan Syafiti Febizalti. Baiklah, langsung saja kami masuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian tindakan kriminalitas yang akan dijelaskan oleh Saudara Bayu Rinata. Kepada Bayu Rinata dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yang mana saya akan menjelaskan tentang pengertian tindak kriminalitas. Kriminal adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal ini seperti dikatakan Kartono 2007 bahwa krim adalah kejahatan dan kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan jahat. Maka tindak kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal. Kemudian menurut Johnson dalam Kartono 2007, kejahatan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana, dan karena itu diancam dengan hukuman. Beberapa pengertian kriminalitas menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kartono. Menurut Kartono, kriminalitas adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang sekaligus yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Yang kedua, menurut R. Susilo, suatu perbuatan yang merugikan korban atau masyarakat karena menyebabkan kerugian secara psikologis dan ekonomis. Yang ketiga, menurut Eliot. Menurut Eliot, kriminalitas adalah tingkah laku melanggar hukum dan oleh karenanya dapat dijatuhi hukuman denda, penjara, atau bahkan hukuman mati. Yang terakhir, menurut W.A. Boncher, perbuatan antisosial yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Selanjutnya, tindakan kriminalitas yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar merupakan tindakan tidak terpuji yang dapat merugikan suatu pihak atau banyak orang, di mana sang pelaku dapat dijatuhi hukum pidana tertentu yang telah diatur dalam pasal atau undang-undang Tamim dan Amriyadi 2016. Tindakan kriminalitas tidak perlu selalu dilakukan oleh seseorang apabila melihat dari jumlah pelakunya. Bisa jadi tindakan kriminalitas tersebut dilaksanakan oleh beberapa orang atau suatu kelompok alasan di balik terjadinya tindak kriminal. Tidak hanya identik dengan niatan untuk mencelakai atau merugikan pihak tertentu, namun bisa jadi alasannya adalah keadaan yang memaksa untuk berbuat demikian untuk melindungi diri dan keselamatan nyawanya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai materi pengertian kriminalitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bayu Rinata yang telah menjelaskan materi yang pertama. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor terjadinya kriminalitas yang akan disampaikan oleh Saudari Ernita Windiastria. Kepada Ernita dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu mengenai faktor-faktor terjadinya kriminalitas. Sebagaimana kita ketahui, di negara-negara berkembang, contohnya seperti Indonesia dan negara tetangga, itu ada beberapa masalah sosial terbesar, yaitu contohnya tingginya pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, dan rendahnya pendapatan per kapita penduduk. Hal ini menjadi faktor penyebab terbesar dari terjadinya masalah kriminalitas yang marak terjadi di sekitar kita.
Kriminalitas ini akan terus berkembang apabila tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tidak kunjung meningkat di negara-negara miskin ataupun berkembang. Hal ini berkebalikan pula dengan keadaan di negara yang maju, sebut saja negara Eropa dan Amerika. Di sana kriminalitas juga tetap terjadi, akan tetapi tidak seberat negara-negara berkembang. Hal tersebut karena kualitas pendidikan yang tinggi, masyarakat dengan kualitas sumber daya yang baik, serta kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Sehingga masyarakat cenderung jarang melakukan kriminalitas dan puas terhadap kehidupan yang mereka jalani. Di sini ada beberapa faktor penyebab dari kriminalitas sendiri, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal sendiri ada beberapa, yaitu seperti rasa iri terhadap orang lain yang memicu seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Yang kedua, perasaan tidak terima terhadap orang lain yang memamerkan sesuatu sehingga mendorong pelaku untuk menganiaya atau merampok. Yang ketiga, rasa iri terhadap orang lain yang memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Yang keempat, degrasi mental sehingga memacu seseorang menjadi stres dan depresi. Hal ini menyebabkan seseorang menggunakan jalan tindakan kriminalitas untuk melampiaskan kepada orang lain. Yang terakhir, ada pola pikir materialistis yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi. Yang selanjutnya itu ada faktor eksternal, yaitu adanya kesempatan melakukan tindakan. Yang kedua, kondisi perekonomian yang lemah, tingginya pertumbuhan penduduk, rendahnya kualitas pendidikan seseorang, tingginya jumlah pengangguran, rasa iri terhadap orang lain, fanatisme yang menyebabkan seseorang mudah tersinggung akan sesuatu, dan yang terakhir ada rasa iri terhadap orang lain. Hal ini memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, yang mana hal ini disampaikan oleh Pramono pada tahun 2018. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ernita Winjastria yang telah menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor terjadinya kriminalitas. Materi yang selanjutnya, materi ketiga, yaitu tentang jenis-jenis kriminalitas yang akan disampaikan oleh Saudara Medio Aprilodinovan. Kepada Medio, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nur Azizah selaku moderator. Materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kriminalitas. Yang pertama itu ada kejahatan tanpa korban atau crimes without victims, yaitu kejahatan yang tidak membawa korban tetapi dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun kelompok yang berkuasa. Contohnya itu mabuk-mabukan, pecandu narkoba, dan lain-lain. Yang kedua ada kejahatan terorganisasi atau organized crime, yaitu komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuatan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau melalui korupsi. Contohnya memonopoli secara tidak sah atau jasa tertutup, pemutaran uang hasil kejahatan dalam bentuk saham, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada kejahatan organisasi transnasional atau transnational organized crime, yaitu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara yang dilakukan oleh organisasi dengan jaringan global. Contohnya penyelundupan senjata dan penyelundupan mesiu dan lain sebagainya. Baik, saya rasa itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Medio Aprilodinova yang telah menyampaikan materi tentang jenis-jenis kriminalitas. Materi selanjutnya masih tentang jenis-jenis kriminalitas yang akan disampaikan oleh Putri Adeyopitasari. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Medio Aprilodinovan. Yang keempat yaitu kejahatan kera putih atau white collar crime. Kejahatan kera putih ini yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contohnya yaitu penggelapan uang perusahaan. Dan yang kelima yaitu corporate crime, yaitu kejahatan yang dilakukan atas organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Dibedakannya menjadi 4, antara lain kejahatan terhadap konsumen, publik,
pemilik perusahaan dan karyawan. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Adia Puitasari yang telah menjelaskan materi tentang jenis-jenis kriminalitas. Materi selanjutnya yaitu materi yang keempat tentang contoh tindak kriminalitas yang akan disampaikan oleh Saudari Sinta Maharani. Kepada Sinta Maharani dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nur Azizah selaku moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh tindak kriminalitas. Tindakan kriminalitas atau kejahatan yang terjadi tentunya harus diberikan sanksi, dikarenakan pada dasarnya tindakan kriminalitas menyebabkan kerugian secara fisik, mental, materi, dan psikologi bagi para korban. Maksud dari dibuatnya aturan, tindak lain adalah bukan semata-mata sekedar memberikan hukuman, tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku supaya tidak mengulangi tindakannya tersebut dan memberikan pelajaran bagi orang lain. Seiring perkembangan zaman dan era modern saat ini, tindak kriminalitas semakin marak terjadi. Di materi ini kami akan memberikan beberapa uraian tindakan kriminalitas yang marak terjadi di masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum di masyarakat dapat dijadikan hukuman pidana itu tercantum pada pasal 154 sampai 181 KUHP, yaitu tentang kejahatan pidana. Contohnya, menempelkan lukisan atau poster yang mengandung pesan kebencian, mengotori kuburan, perusakan properti pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kejahatan kesusilaan. Kejahatan terhadap norma kesusilaan atau melanggar norma kesusilaan dapat dijatuhi hukuman pidana seperti yang tercantum pada pasal 281 sampai 303 KUHP, yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan di masyarakat, contohnya penyebaran konten pornografi. Yang ketiga, pencemaran nama baik seseorang. Pencemaran nama baik seseorang dapat dikenai biaya seperti dalam pasal 310 sampai 321 KUHP, yaitu tentang masuk dan pencemaran nama baik seseorang. Contohnya, penghinaan melalui media, penghinaan melalui tuduhan atau fitnah, dan lain sebagainya. Yang keempat, penganiayaan. Penganiayaan terhadap seseorang, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, akan dikenai denda atau biaya dalam pasal 351 sampai 358 KUHP, yaitu tentang rezeki dan pencemaran terhadapnya dan keselamatan seseorang, contohnya pengeroyokan. Dan yang terakhir yaitu pencurian. Pencurian terhadap hak milik atau barang seseorang dapat dijatuhkan hukuman pasal 362 sampai 367 KUHP tentang pencurian. Contohnya curanmor, curanbil, dan lain sebagainya. Dan masih banyak tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat kita ini, seperti pembegalan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan sadis, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Nur Azizah selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta Maharani yang telah menjelaskan materi tentang contoh tindak kriminalitas. Materi selanjutnya, materi yang kelima, yaitu tentang dampak tindak kriminal bagi kehidupan masyarakat yang akan disampaikan oleh Syafitri Febizalti. Kepada Syafitri dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai dampak tindak kriminal bagi kehidupan masyarakat. Tindak kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari norma dan tingkah laku yang berlaku pada masyarakat. Kriminalitas juga merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang berlaku pada suatu daerah ataupun negara. Oleh sebab itu, kriminalitas dapat menyebabkan berbagai masalah di masyarakat karena adanya orang yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Berikut dampak negatif dari tindakan kriminalitas. Yang pertama yaitu hilangnya stabilitas di masyarakat.
hilangnya stabilitas di masyarakat dikarenakan oleh adanya perasaan yang tidak nyaman pada setiap individu suatu wilayah tertentu karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang sering terjadi aksi kriminalitas. Yang kedua, perasaan dulu-dulu. Adanya sikap dulu-dulu yang berlebihan, sikap ini yang bisa membuat masyarakat menjadi menutup diri. Hal ini pasti penting bagi kondisi masyarakat sebab akan adanya orang yang akan merasa dulu-dulu. Yang ketiga, mengganggu keamanan. Akibat kriminalitas yang dirasakan adalah keamanan yang terganggu. Setiap orang akan merasa tidak nyaman tinggal di daerah tersebut, sehingga akan menimbulkan ketidaknyamanan dan memutuskan untuk pindah atau meninggalkan wilayah tersebut. Yang keempat, meningkatkan intensitas bentrok dalam masyarakat. Kriminalitas terjadi juga oleh dua pihak yang berkaitan. Selain gesekan tentunya dapat bermuara kepada tindakan yang lebih ekstrim seperti aksi bentrok sebab kedua kelompok yang memiliki basis sebagai kriminal tidak lagi memperhitungkan perkara hukum. Mereka lebih suka menyelesaikan masalah melalui jalur kekerasan. Kemudian yang kelima, menimbulkan perpecahan. Akibat kriminalitas ekstrim juga dapat menimbulkan perpecahan. Sebab akan terjadi rasa saling tidak percaya, ketakutan, kecurigaan, dan hal lainnya. Kemudian yang keenam, hilangnya rasa saling percaya di masyarakat. Sebab sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, kriminalitas dapat menyebabkan rasa saling tidak percaya. Hal ini didasari oleh rasa takut, bercampur was-was, enggak juga upaya proteksi. Sebab jika tidak demikian, maka bisa saja diri kitalah yang akan menjadi korban tindakan kriminalitas tersebut. Kemudian yang ketujuh, ketidaktahuan terhadap hukum. Tingkat kriminalitas yang semakin tinggi menunjukkan bahwa adanya ketidaktakutan lagi terhadap hukum yang berlaku. Sebagai contoh, kejahatan korporasi. Akibatnya mereka akan merasa terbiasa saat melakukan pelanggaran hukum, apalagi jika aparat hukum tidak berlaku tegas. Kemudian kerugian negara. Tindak kriminalitas seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme tentu akan berakibat pada kerugian negara. Yang kesembilan, merugikan masyarakat. Tindakan kriminal pastinya akan selalu memberikan dampak kerugian, terutama bagi masyarakat. Mereka yang menjadi korban akan dirugikan baik secara materi maupun non-materi. Kemudian yang terakhir, kerugian korban secara tidak bahan psikologistik dan fisik. Tindakan kriminal seperti penipuan akan berakhir pada kerugian yang dialami oleh pihak lain. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syafitri Feby Zaltian telah menyampaikan materi yang kelima, yaitu tentang dampak tindak kriminal bagi kehidupan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu materi yang keenam tentang solusi penyelesaian tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat yang akan dijelaskan oleh Saudari Jihan Fauziah Ahmad. Kepada Jihan dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi mengenai solusi penyelesaian tindakan kriminalitas yang terjadi. Penyebab kriminalitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang sebagaimana juga mengakibatkan kriminalitas tersebut. Salah satunya adalah perbedaan karakteristik setiap individu yang memang unik dan kompleks. Nah, tentunya juga dibutuhkan sebuah formula untuk mengatasi kriminalitas ini. Berikut saya akan sampaikan beberapa cara solusi untuk penyelesaian tindakan kriminalitas yang terjadi. Yang pertama yaitu tindakan tegas dari aparat hukum. Salah satu upaya untuk menekan tindakan ini adalah dengan adanya cara membuat pelaku menjadi jera. Oleh sebab itu, diperlukan ketegasan hukum dari aparat hukum, tentunya juga di Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatunya juga berlandaskan dan didasarkan pada hukum. Yang kedua yaitu tidak pilih kasih. Dimaksud dari kondisional di mana hukum ini tidak berlaku sama rata pada setiap orang, sebagaimana contoh kejahatan kera putih. Mereka yang memiliki jabatan serta uang itu cenderung kebal hukum. Inilah yang akan memunculkan stigma hukum Indonesia seperti runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Yang ketiga yaitu menciptakan lapangan pekerjaan.
Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat memberikan pengaruh seseorang untuk dapat melakukan tindakan kriminalitas sebagaimana dalam pasal perjudian online. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk dapat mencegah tindakan ini adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan. Dengan adanya pekerjaan itu, maka setiap orang akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka yang memiliki penghasilan tetap pasti tidak akan memiliki pemikiran untuk melakukan tindakan kejahatan demi mendapatkan sebuah uang. Yang keempat yaitu adalah menjunjung tinggi norma di masyarakat. Salah satu cara mencegah tindakan kriminal ini adalah dengan menjunjung tinggi norma di masyarakat. Tindakan kriminal merupakan tindakan yang melanggar norma di masyarakat. Tentunya dengan adanya upaya menjunjung tinggi kembali norma dan nilai masyarakat, tentunya juga dapat menjadi salah satu pencegahan terjadinya tindakan kriminalitas yang terjadi. Yang kelima yaitu jangan mudah terpancing emosi. Yang keenam meningkatkan peran serta orang tua. Yang ketujuh selektif terhadap budaya asing yang masuk. Yang kedelapan yang terakhir yaitu menumbuhkan kerjasama yang solid antar aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Jan Fauzia Ahmad yang telah menjelaskan materi yang terakhir beserta penutup, yaitu tentang solusi penyelesaian tindakan kriminalitas di masyarakat. Selanjutnya itu kesimpulannya adalah dari kejadian tindak kriminal kita dapat mendapatkan pelajaran, yaitu kita bisa mengambil bahwa dalam melakukan apapun dan dalam keadaan apapun kita harus bisa lebih waspada dan berhati-hati. Dan kita lebih rasa menegaskan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi intinya kriminalitas itu bisa terjadi bukan karena niat dari pelaku, tetapi karena adanya kesempatan. Maka dari itu kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada pelaku kriminalitas untuk bertindak. Baiklah, cukup sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Baiklah, sekian dari kami kelompok 1. Saya selaku moderator undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.